Fungsi naik dan turun dalam aljabar dan trigonometri. Fungsi dapat dikategorikan sebagai fungsi naik atau fungsi turun berdasarkan perilaku grafiknya. Pertama, fungsi naik monoton naik. Fungsi dikatakan naik pada interval tertentu jika f dan a pos x, gt, 0. Contoh fungsi naik aljabar pada interval, trigonometri pada interval. Kedua, fungsi turun monoton turun. Fungsi dikatakan turun pada interval tertentu jika f dan a pos x, lt, 0. Contoh fungsi turun aljabar pada interval tertentu, trigonometri pada interval. Dalam trigonometri, titik stasioner adalah titik pada grafik. Fungsi trigonometri di mana kemiringan grafik tersebut sama dengan 0. Jenis-jenis titik stasioner dalam trigonometri. Pertama, titik maksimum. Titik di mana fungsi trigonometri mencapai nilai maksimum. Kedua, titik minimum. Titik di mana fungsi trigonometri mencapai nilai minimum. Ketiga, titik belok. Titik di mana kemiringan grafik fungsi trigonometri berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Contoh, fungsi sinus. Ya, sin x memiliki titik maksimum di x2 dan titik minimum di x2. Fungsi kosinus. Ya, cas x memiliki titik maksimum di x0 dan titik minimum di x. Aljabar. Dalam aljabar, titik stasioner adalah titik pada grafik. Fungsi aljabar di mana kemiringan grafik tersebut sama dengan 0. Jenis-jenis titik stasioner dalam aljabar. Pertama, titik maksimum. Titik di mana fungsi aljabar mencapai nilai maksimum. Kedua, titik minimum. Titik di mana fungsi aljabar mencapai nilai minimum. Ketiga, titik belok. Titik di mana kemiringan grafik fungsi aljabar berubah dari positif ke negatif atau sebaliknya. Keempat, titik kritis. Titik di mana kemiringan grafik fungsi aljabar sama dengan 0, tetapi tidak harus menjadi titik maksimum atau minimum. Contoh, fungsi kuadrat. Ya, x2 memiliki titik minimum di x ke 0. Fungsi kubik. Ya, x3 memiliki titik kritis di x0, tetapi tidak memiliki titik maksimum atau minimum. Nilai balik minimum dan maksimum fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri seperti sin, cos dan tan memiliki nilai maksimum dan minimum yang tetap dalam satu periode. Ada 3 macam fungsi. Pertama, fungsi ya, sin x memiliki nilai maksimum 1 dan minimum minus 1. Kedua, fungsi ya, cos x juga memiliki nilai maksimum 1 dan minimum minus 1. Ketiga, fungsi ya, tan x dan ya, cot x tidak memiliki nilai maksimum dan minimum yang tetap, karena grafiknya memiliki asimtot vertikal menuju tak hingga. Untuk fungsi trigonometri yang lebih kompleks, seperti ya asin bx tambah c tambah d, nilai maksimum dan minimum ditentukan oleh amplitudo a dan pergeseran vertikal d. Untuk rumus maksimum dan minimum sebagai berikut: maksimum d tambah a, minimum d. Nilai balik minimum dan maksimum fungsi aljabar. Untuk fungsi aljabar misalnya polinomial atau rasional, nilai maksimum dan minimum dapat ditentukan dengan turunan atau melihat sifat grafiknya. Ada 3 macam fungsi. Pertama, fungsi kuadrat if x, x tambah bx tambah c. Jika a, gt, 0, maka grafik berbentuk parabola terbuka ke atas, sehingga memiliki nilai minimum di puncak parabola. Jika lt, k, maka grafik berbentuk parabola terbuka ke bawah, sehingga memiliki nilai maksimum si puncak parabola. Titik ekstrem, maksimum atau minimum ada di x, b2, dan nilai fungsi di titik ekstrem adalah f, b2. Kedua, fungsi polinomial orde lebih tinggi, x dan x, bisa memiliki lebih dari satu titik ekstrem. Nilai ekstrem ini menggunakan turunan pertama, f dan a pos x0 untuk mencari titik stasioner. Turunan kedua, f dan kuot x untuk menentukan apakah titik tersebut maksimum atau minimum. Ketiga, fungsi rasional pecahan.
memiliki nilai maksimum dan minimum yang dipengaruhi oleh asimtot serta batasan domainnya. Di sini kita ada soal tentukan persamaan garis singgung kurva fx sama dengan 2 cos 3x di titik absis 10 derajat. Di sini kita ketahui bahwa garis singgungnya itu adalah 2 cos 3x di titik absis 10 derajat. Absis yaitu adalah sumbu x ya. Sumbu x. Di sini berarti rumus dari PGS itu adalah PGS persamaan garis singgung Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 tutup kurung. Di sini kita ketahui bahwa X sudah ada nilainya ya, 10 derajat. Di sini kita ingin mencari nilai dari Y. Berarti Fx sama dengan 2 cos 3x. Di sini kita ingin mencari nilai Y. Berarti Y1 sama dengan 2 cos 2 cos 3x menjadi 10 derajat sama dengan 2 cos 30 sama dengan 2 cos 30 yaitu adalah 1/2 akar 3 kali 2 buka kurung 1/2 akar 3. Hasil dari 2 dikali 1/2 akar 3 yaitu adalah akar 3. Kemudian nilai Y1 udah diketahui, kemudian kita mencari gradien garis tersebut. Gradien tersebut itu adalah M sama dengan Y aksen sama dengan turunan dari garis singgung itu adalah 2 cos 3x yaitu adalah 6 min 6 sin 3x. Kemudian min 6 sin 3x itu x udah diketahui itu 10 kali 10. Kemudian min 6 sin 30. Kemudian sin 30 itu adalah min 6 dikali setengah menjadi min 3. Kemudian kita masukkan ke rumus PGS tadi yaitu adalah Y besar dikurang Y kecil sama dengan gradiens buka kurung X dikurang X kecil. Kemudian Y dikurang Y tadi akar 3 sama dengan M tadi min 3 buka kurung X min 10 derajat. Kemudian Y sama dengan min 3 X dikurang 10 pangkat derajat tutup kurung ditambah ini tadi min pindah ruas sebelah kanan menjadi plus akar 3. Inilah hasil dari tentukan persamaan garis singgung kurva. Jadi persamaan garis singgung tersebut itu adalah min 3 buka kurung X min 10 derajat buka kurung tutup kurung ditambah akar 3. Di sini kita ada soal persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X di titik 2,12 adalah diketahui titik kurva berada di Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X. Kemudian melalui titik X sama dengan 2 dapat dari sini Y sama dengan 12. Ini. Kemudian kita mencari gradien garis tersebut. Yang pertama yaitu adalah Y sama dengan 2X ditambah 4. Ini kenapa menjadi 2X ditambah 4? Karena turunan dari X kuadrat ditambah 4 itu menjadi 2X ditambah 4. Kemudian X ini kita isi dengan nilai garis melalui garis X yaitu adalah 2.
kemudian ditulis 2 kali 2 itu ada 4, kemudian 4 turun, 4 tambah 4 itu menjadi 8. Jadi gradien garis tersebut itu ada 8. Kemudian kita tulis rumus persamaan garis tersebut. Yang pertama itu adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X dikurang X1. Yang pertama itu adalah Y sama dengan, kemudian Y min Y1, yaitu Y1 mendapat dari sini 12, jadi Y dikurang 12 sama dengan gradien yang ini 8 buka kurung X 8X, X1 nya yaitu adalah 2, jadi dikurang 2. Kemudian ditulis Y sama dengan 12 sama dengan 8 kali X 8X, kemudian 8 dikali min 2 yaitu min 16. Kemudian Y sama dengan 8X min 16, min 12 pindah ruas sebelah kanan menjadi plus 12. Kemudian tulis Y sama dengan 8X min 16 ditambah 12 menjadi min 4. Jadi inilah hasil dari hasil jawaban dari persamaan garis singgung pada parabola Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X di titik 2,12. Halo semuanya, jadi untuk contoh soal kali ini kita akan membahas tentang titik dan jenis stasioner pada turunan aljabar. Pada soal tentukan titik dan jenis stasioner pada fungsi f(x), x pangkat 4 min 4x pangkat 3 plus 30. Untuk turunan pertama yaitu f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 min 12x pangkat 2 sama dengan 0. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan syarat titik stasioner yaitu f aksen x sama dengan 0. Selanjutnya untuk pemfaktoran menjadi 4x pangkat 2 dikalikan dengan x min 3 sama dengan 0. Selanjutnya 4x pangkat 2 sama dengan 0, x kuadrat sama dengan 0 per 4 atau 0 bagi 4, x kuadrat sama dengan 0 dan x sama dengan 0, tetap 0 ya. Lalu x min 3 sama dengan 0, x sama dengan 3. Mengapa? Karena pindah ruas dari negatif jadi ke positif. Selanjutnya turunan kedua yaitu 12x pangkat 2 min 24x. Lalu kita masukkan nilai x nya yaitu 0, jadi 12 dikali 0 kuadrat min 24 dikali 0, hasilnya tetap 0. Lalu yang kedua itu x nya diganti dengan 3 yaitu 12 dikalikan dengan 3 kuadrat min 24 dikalikan 3, hasilnya 108 min 72, hasilnya positif yaitu positif 36. Untuk selanjutnya itu x yang digantikan dengan 0 termasuk titik belok, lalu x yang digantikan dengan 3 termasuk titik balik minimum. Mengapa demikian? Karena lagi dan lagi kita kembali dengan syaratnya yaitu titik balik maksimum. Titik balik maksimumnya itu kurang dari 0 dan ada titik balik minimum yaitu lebih dari 0. Dan yang terakhir titik belok yaitu sama dengan 0. Jadi untuk x sama dengan 0 itu kan hasilnya 0 dan hasilnya tetap sama dengan 0. Lalu 36 itu lebih dari 0. Jadi termasuk titik balik minimum. Titik stasioner dari turunan trigonometri. Contoh soal berikut menentukan titik stasioner dari fungsi
fx sin 3x di mana batas x adalah 0 derajat sampai 360 derajat. Turunannya adalah 3 dikali cos 3x. Untuk selanjutnya yaitu 3 dikali cos 3x sama dengan 0. Di cos 3x sama dengan 0 per 3 atau 0 dibagi 3, sehingga cos 3x sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari nilai x. Untuk mencari nilai x ini kita harus mencari berapa sudut yang nilainya itu 0. Dan di sini kita menggunakan cos 90 derajat. Dan digunakan juga dalam bentuk negatifnya. Jadi cos 3x sama dengan cos negatif 90 derajat. Selanjutnya kita masukkan rumusnya, yaitu 3x sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Lalu untuk mencari x-nya, 3 kita pindah ruaskan menjadi dibagi 3, yaitu 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat per 3. Lalu x-nya sama dengan 30 derajat ditambah k dikali 120 derajat. X-nya itu kita cari lagi, k-nya itu ibaratnya 0, jadi 0 dikali 120 derajat itu 0, dan ditambah 30 derajat itu 30. Untuk awal k digantikan dengan 0, dan yang kedua ini k digantikan dengan angka 1. Lalu k digantikan lagi dengan angka 2. Jadi 120 dikali 2 ditambah 30 derajat. Hasilnya 270. Dan yang terakhir itu 3 dikali 120 ditambah 30, hasilnya 390. 390 kita coret karena lebih dari 360. Jadi 30 derajat, 150 derajat, 270 derajat itu termasuk titik balik maksimum. Selanjutnya dalam negatif 90 derajat itu kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Lalu kita pindah ruas lagi, 3 menjadi negatif 90 derajat dibagi 3, 30 derajat, 360 dibagi 3, 120. Lalu itu kita substitusikan, k itu digantikan dengan 1. Mengapa tidak 0? Karena kalau 0 hasilnya nanti negatif, sedangkan dalam soal itu hanya dari 0 sampai 360 derajat. Berarti x di dalam cos min 90 derajat itu termasuk dalam titik balik minimum. Video kali ini kita akan menentukan interval fungsi naik. Jadi sini ada y sama dengan sin 2x, dan untuk 0 lebih besar sama dengan x dan lebih besar dengan 360. Maka kita akan menentukan y sama dengan lebih besar daripada 0, dan karena di sini ada 2, maka 2 cos 2x lebih besar daripada 0. Jadi kita akan menentukan ini dibagi menjadi 0, jadi cos 2x lebih besar daripada 0. Kalau nilainya cos 0, jadi makanya cosnya kena cos 0, cos 2x, dan kita akan memakai dengan cos 90, cos 90. Cosnya dicoret, menghasilkan 2. Jadi 2x sama dengan 90. Kita akan memakai rumus k dikali 360.
maka habis dari itu X sama dengan 90 dibagi 2 hasilnya 45 plus K 360 dibagi 2 hasilnya 180, maka hasilnya X sama dengan, ini kan 45, K nya ini kita ambil dengan nilai 0, maka 0 dikali 180 habis, maka nilai sini 45. Dan V X nya jika dia ini 1, maka 1 dikali 180, maka hasilnya 180 ditambah 45 hasilnya 225. Ini kita akan memakai dengan cara negatif. 2 X sama dengan min 90 ditambah K dikali 360. Sini X sama dengan ini dibagi min 45 ditambah K dibagi lagi 180 sama dengan, sama karena dia tidak boleh min, jadi ini maka dihasilkan 1 min 180 dikurang 45 hasilnya 135, dan X sama dengan kita tambahkan 180 di sini jadi 315. Maka kita akan bikin garis bilangan. Pertama ini garis 0, di sini 0 dan di sini 360. 0 360. Maka di sini yang paling terkecil adalah 45. Dan di sini ada 225. 135. Di sini ada 225 dan di sini ada 315. Dan kita akan memakai, sini kan ada sin 2x, maka kita akan pakai dengan sin 30. Sin 30 dikali 2 hasilnya kan 60, maka sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Kalau dia positif jadi ini selang-seling, plus min plus min plus, dan akan menentukan karena dia lebih besar, jadi 45 ini dia akan arahnya ke kiri karena dia mau ngambil lebih besar, dan 0 ini akan menghadap ke kanan, arah ke kanan. Sama 135 juga dia kan mau ngambil yang lebih besar, jadi dia ke kanan, dan 125 ini ke kiri, dan ini juga 35 dia ke plus, jadi ke kanan dan ini ke kiri. Maka nilai X besar dari sama dengan 0 dan lebih kecil daripada 45. Kenapa dia nggak pakai sama dengan? Karena di sini juga tidak pakai sama dengan. Di video kali ini saya akan menentukan interval fungsi turun di contoh soal trigonometri. Jadi di sini ada contoh soal Y sama dengan sin X untuk 0 lebih kecil daripada X dan lebih kecil daripada 360. Itu yang pertama, Y aksen sama dengan lebih kecil daripada 0. Sin X yaitu adalah cos X lebih kecil daripada 0, dan kita memakaikan rumus X sama dengan cos 0 yaitu 90, kita pakai 90 dan pakai 270. Kita memakai garis bilangan garis ini, terus di sini 0, jadi kita di sini 0 dan ujungnya ini 360. Dan kita taruh di sini 90 dan di sini 270. Karena di sini Y sama dengan sin X,
maka kita akan memakai sin 30 aja. Y sama dengan sin X, dan kita akan memakai sin X itu adalah sin 30. Sin 30 sama dengan 1/2. Maka 0 ini, maka dia positif, jadi di sini positif. Kita akan selang-seling, sini negatif, di sini positif. Dan 90 ini lebih kecil, jadi akan ke kanan. Kalau 270 dia lebih kecil juga, dia akan ke kiri. Maka X nya bisa 90, dan 90 itu adalah lebih kecil daripada 270. Dengan menggunakan uji turunan pertama, tentukanlah nilai balik maksimum atau nilai balik minimum dari fungsi f(x) sama dengan cos x per sin x plus 2. 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Fx sama dengan cos x per sin x plus 2. Itu merupakan yang ditanya. Selanjutnya F, karena X merupakan 210 derajat, maka F kurung 210 derajat sama dengan cos X, X nya 210 per sin 210 plus 2 sama dengan cos 210 ialah min 1/2 akar 3 per sin 210 ialah min 1/2 plus 2. Maka 1/2 min 1/2 akar 3 per 3/2, karena min 1/2 plus 2 hasilnya 3/2. 2 dicoret dan menyisakan min 1/3 akar 3 yang merupakan nilai minimum dari turunan tersebut. Selanjutnya untuk nilai maksimum, fx sama dengan cos x per sin x plus 2 yang ditanya. Lalu jawabannya sama dengan f dalam kurung 330 derajat yang merupakan x nya cos 330 per sin 330 plus 2 sama dengan cos 330 ialah 1/2 akar 3 dan sin 330 ialah 1/2 plus 2 sama dengan 1/2 akar 3 per 1/3/2. 2 dicoret menyisakan 1/3 akar 3 tidak negatif yang merupakan nilai maksimum dari turunan tersebut. Untuk soal selanjutnya, dengan menggunakan uji turunan pertama, tentukan nilai balik maksimum atau nilai balik minimum dari setiap fungsi berikut ini. Fx sama dengan 10 plus 8x min 2x kuadrat. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. F aksen x sama dengan 0. 8 min 4x sama dengan 0. Min 4 x sama dengan min 8 x sama dengan 2. Lalu F 2 sama dengan 10 plus 8 dikali 2 min 2 dikali 2 kuadrat
sama dengan 26 min 8 sama dengan 18. Dan nilai balik min maksimum dari turunan pertama tersebut sama dengan 18. Jika minimum sama dengan min 18. Terima kasih.